Iya, eh, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi siap-siap teman-teman semua. Nanti bakalan ada pemenang buat 3 pertanyaan terbaik. Oke. Sama untuk Mas Didit Nur boleh naik ke stage. Mas Didit, oh Mas Didit sama ini aja. Sama Mas David. Sama Mas David itu. sama Mas Prawito juga. Ya, saya juga. Iya. Langsung aja. Tim runner, ini mic buat yang pertanyaan. Duduk juga Mas. Iya. Oke. Oke, mungkin kita mulai dari Mas David dulu ya, karena sesinya yang tadi udah. Oke, mungkin ada yang mau nanya buat Mas David. Aku hitung sampai 3 ya, nanti boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Yang sebelah sana, boleh tim runner. Yang mana Kak? Pertanyaan aja. Nanti Nanti bergantian apa? Itu pertanyaan buat aku doang. selamat siang Siang. Mas David. Perkenalkan nama saya Marwan Hadid, biasa dipanggil Marwan. Dari yang Mas David sudah presentasikan itu saya menangkap kalau misalkan mengembangkan aplikasi itu kan harus sesuai dengan kebutuhan usernya itu sendiri. Nah, pertanyaan saya mungkin bagaimana sih cara kita itu supaya tahu kebutuhan user itu seperti apa, dan atau apakah ada cara yang tepat gitu atau yang lebih efektif itu gimana biar kita tahu kebutuhan user itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Iya. Halo. Marwan tadi ya? Iya, untuk mengetahui kebutuhan user, ditanya usernya. Nah, itu. Itu jawaban sederhana. Ini jawaban gak bercanda loh. Ditanya usernya baik-baik. Nah, masalahnya kita ini kan sering asumsi, nggak diskusi. Nah, dulu ketika aku bangun startup yang Fitco itu, aku selalu rutin ada meeting dengan user per minggu. Nah, habis itu apa? Dari outcome meeting itu, kita catat kebutuhan user. Nah, kita dulu kebetulan pakai sprint ya, kita mau masukin ke sprint mana. Nah, kita tulis requirement-nya yang sesuai kebutuhan dengan jelas. Habis itu diapain? Dibalikin ke usernya. Kalau udah selesai, tanda tangan. Nah, aku sampai titik tanda tangan dulu, karena biar dia nggak berubah-berubah. Nah, itu adalah pola komunikasi yang benar. Ini cuma masalah komunikasi aja sebenarnya. Jadi jangan ngomongin jauh-jauh, langsung user ngomong, Mas, saya butuh sistem, misalkan masuk gym secara otomatis yang terkoneksi. Pakai Vercel bang, nah nggak kayak gitu caranya. Pakai A bang, pakai B, enggak. Ditulis dulu kebutuhannya, kalian diskusi mau dimasukin ke timeline yang mana. Habis itu kalian balikin lagi ke usernya. Ini udah setuju nggak? Kalau udah setuju tanda tangan. Nah baru habis itu kalian buat desain sistemnya yang proper. Gitu sih sebenarnya, jawabannya simpel ya. Semoga membantu. Thank you. Oke, jadi harus tanya ya usernya pasti Iya, dong. harus Itu tanya. hal yang harus dilakukan. Oke, mungkin masih sama, mungkin selanjutnya kita acak-acak dulu ya. Ini pertanyaan boleh diajuin ke siapa aja. Jadi aku hitung sampai 3, yang paling cepat mungkin bisa. 1, 2, 3. Yang Mas ini sih yang lebih cepat. Janganlah mas. Ya, sebelumnya terima kasih Mas David dan pembicara yang lain. Perkenalkan, saya Irfan dari Semarang. Izin nanya Mas David, tadi kan sempat bilang ada empat job ya kalau nggak salah. Dan itu cara baginya bagaimana ya? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, gimana caranya biar dapat remote di luar negeri? Terima kasih. Oke, yang pertama 4
kerjaan tadi terjadi secara kebetulan juga, kebetulan, dan tidak saya rekomendasikan teman-teman. Saya hanya merekomendasikan maksimal 2 pekerjaan dengan 1 studi lah, boleh lah. Karena dulu tuh saya 1 full time, 1 lagi freelance di Singapura. Nah, saya tergoda uang sebenarnya itu. Iya, karena kita semua cinta uang. Jadi sebenarnya nggak saya rekomen, cuman terus saya juga ada bangun startup, itu kan agak berat juga ya. Jadi sebenarnya tadi ada yang tanya juga, bagus gimana sih Bang caranya dapat extra income dan lain sebagainya. Ya kalian harus punya pencapaian gitu. Kalian mau ngomong bisa dapat kerja remote di US dan lain sebagainya. Masalahnya pencapaian kalian apa? Itu kan yang dipertanyakan pasti. Contoh nih, kalian daftar kerja remote nih, ditanyain achievementnya apa? Nggak ada, nggak bisa. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. At least do your best at your job right now. Menurut aku, kalian bisa apa sih? Nah, tadi kan aku udah ceritain kan legacy aku buat company aku sebelumnya. Sampai ada paper Bang Anas. Nah, at least kalian buat legacy dulu deh. Pasti teman-teman yang di sini juga maksudnya ada legacy. Nah, baru kalian bisa mulai koneksi ke orang, bisa approach. Nah, kalian ada pencapaian baru bisa dapat. Jangan dibalik ya. Jadi pengen dapat uang banyak, aku kerja remote lah sambil ini. Tapi kita nggak punya sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Jadinya kan aneh. Saya pingin dong punya kerjaan 4. Apakah kamu capable dengan skill yang kamu sekarang untuk bekerja 4? Kalau nggak capable kerja 1 aja dulu. Tapi punya pencapaian yang jelas. Nah, pencapaian itu masing-masing di kalian lah yang paling tahu lah mau ngejar goal apa. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan yang bagus. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya bisa kita lempar ke Mas Didit kali ya. Oke, boleh buat yang tanya 1, 2, 3. Di belakang sana ada. Boleh, tim runner. Wah, stereotyping. Iya dong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Julian. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Cibinong. Nah, saya mau nanya nih untuk kakak-kakak yang ada di atas. Kebetulan kan saya lagi masih pelajar ya. Jadi kira-kira apa sih materi-materi dasar atau basic tips juga untuk kedepannya gitu saat di dunia pekerjaan, terutama di programming. Dan juga di bidang cloud. Ya, kira-kira seperti itu saja karena saya masih pelajar. Saya ingin tahu bagaimana cara dunia pekerjaan itu bekerja. Terima kasih. Aku? Saya? Oke. Ada satu yang saya belum sebutkan tadi, belajar apa ya? Kalau menurut saya nomor 1 belajar bahasa Inggris. Nomor 1 belajar bahasa Inggris. Kenapa? Kalau teman-teman belajar agama, kalian belajar bahasa apa? Agama Islam ya? Belajar apa? Bahasa apa? Bahasa Arab, biar bisa baca Quran sama hadis. Ya kan? Kalau kita baca terjemahan, diterima nggak ilmunya? Tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman belajar teknologi, itu nggak sebagian, seluruhnya. Sebagian besar itu pakai bahasa Inggris. Sehingga pertama belajar bahasa Inggris dulu. Ya, itu yang paling penting. Ya. Minimal bisa baca, tapi tadi ada tips juga. Kalau mau dapat pekerjaan di luar negeri harus bisa ngomong bahasa Inggris, kan nggak mungkin nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya kan. Ya. Terus yang kedua, sebenarnya kalau buat saya, walaupun saya tadi ngomong fundamental, sebenarnya ini yang biasa saya lihat dari Gen Z ya, atau Gen Alpha kalau mungkin sekarang di SMK masih baru. Itu mau cepet-cepet bisa. Mau cepet-cepet aku mau bisa bikin sistem operasi gitu misalnya.
Jangan kayak gitu. Pelan-pelan aja, enjoy belajarnya. Saya belajar 18 tahun. So it's long time ya. Jadi bisa jadi lebih cepat daripada saya, bisa jadi lebih lambat daripada saya. Jangan dibandingkan sama orang lain. Orang lain buat referensi aja. Bandingkan dengan diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar soal apa yang mesti dipelajari. Ini yang susah dijawab sebenarnya. Pertanyaannya saya balikin lagi, mau bikin apa. Jadi mau bikin apa itu, aku enjoy-nya ngapain sih? Aku mau bikin website. Ya udah belajar Next atau React. Cosplay nggak apa-apa. Yang penting bisa bikin gitu kan. Jadi saya bilang cosplay, jangan wah dibilang cosplay aku mau natif aja. Ya nggak apa-apa kalau mau bikin website pakai C, tapi waktunya lebih panjang. Tinggal mana yang mau di trade off aja gitu. Jadi misalkan mau bikin mobile apps, ada dua pilihan kan, ada Flutter, ada native. Mana yang lebih baik? Dicoba semua, masih muda, santai aja. Right? Tidak ada dimarahin sama CTO-nya kan, gara-gara ini ngabisin waktu berapa man hour, gak ada. So, kalau masih muda, explore semua hal, seriusan. Ya. Tapi ekspornya jangan cuma pindah-pindah framework gitu ya. Mencari domainnya, oh aku bikin website, oh aku penasaran deh. Kalau misalkan Gojek itu gimana ya? Oke, aku mau coba bikin aplikasi, terus bikin backend, lalu bisa nge-track driver misalnya. Walaupun nggak production ready nggak apa-apa, santai aja. Just, oke dulu aku nggak bisa, sekarang aku bisa. Udah achievement, gitu. Nah, yang dipelajari apa? Yang dipelajari satu mau bikin apa. Lalu yang keempat itu pelajari fundamentalnya. Ya, kenapa misalnya ngomongin website? Oke, kalau sekarang gampang pakai Next ya Mas ya. Ya, tapi teman-teman kalau pakai Next, jangan cuma stop pakai Next, tapi juga HTML, CSS, JavaScript. Coba bikin pakai vanilla dulu deh, lalu pakai Next, nyobain pakai Remix, nyobain pakai apa, pindah-pindah tapi yang bagian bawahnya ini dipahami. Itu menurut saya, sama dengan mobile juga sama. Mungkin kalau teman ada jawaban lain, Mas. Oke, tadi sudah cukup lengkap menambahkan gitu ya. Hal lain yang harus dipelajari selama kuliah itu adalah, kalau teman-teman lihat tadi jurusan saya ekonomi ekonomi Islam, kok bisa ke software engineer gitu ya, di Gojek pula, gimana caranya? Yang lainnya itu adalah soft skill-nya tadi. Mas David bilang tadi kan bagaimana mendeliver itu ke orang. Teman-teman udah punya portfolionya nih, udah bikin tadi yang dipelajari tadi, oh belajar bikin aplikasi kayak Gojek gimana caranya. Kemudian gak apa-apa gak selesai tadi. Kemudian kalau udah jadi aja, si produk itu gak bisa ngomong sendiri, itu tuh masalahnya. Nah itu harus bisa dianterin pakai soft skill kita bagaimana nyampein ke orang. Bilang ini, karena kan teman-teman software engineer ya, jadi bahasanya pasti kan membumbui tentang teknik, bukan masalah fiturnya. Oh ini dibuatnya pakai Flutter, alasannya karena ini. Kemudian speednya seperti ini, gak apa-apa karena kalian software engineer. Yang dibahasnya itu membumbuinya. Saya juga sama waktu itu ketika pertama ada Angular udah sempat mati, hidup lagi dengan berbeda roh. Gitu. Saya hanya bisa membumbui saja, itulah yang menyebabkan saya bisa bekerja meskipun bukan jurusan IT. Jadi saya punya portfolio, dijelaskan. Waktu itu masih jarang orang yang bisa Angular. Dijelaskan juga kenapa pakai Angular, oh saya bisa bikin mobile loh pakai Angular, dulu pakai Cordova. Kayak gitu. Itu jelaskan karena kita sedang interview untuk jadi software engineer, dijelaskan teknologi di belakang layarnya. Nah itulah mungkin tambahan lain selain daripada yang tadi udah disampaikan. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita pertanyaan buat Mas Prawito. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, 1, 2, 3. Banyak banget. Mana ya? Boleh yang itu deh, Mas sebelah sana. Tadi kanan, kiri, kanan sama tengah udah. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya Mas,
tadi saya sangat mendengar kata-kata sangat menarik tentang Google SQL gitu ya Mas kalau nggak salah. Itu kan kalau untuk developer kan tadi dibilangin untuk buat cost yang paling murah gitu kan Mas. Dan IP-nya itu di public. Untuk kalau pertanyaan saya Mas, jika ada kebutuhan untuk remote live, itu seperti apa ya Mas? Apakah harus di public juga atau tidak? Yang memungkinkan untuk itu aman gitu Mas. Itu Mas cukup, terima kasih. Oke, Cloud SQL ya. Jadi di situ ada 3 pilihan, production, development, sama sandbox. Sandbox itu yang paling murah. Kalau nggak salah yang 4 giga deh, saya lupa. Core-nya 8 apa 4, saya lupa itu. Pokoknya yang paling bawah, itu yang biasa digunakan untuk development. Nah di situ, kenapa saya buat public, kan tadi saya sampaikan alasannya. Engineer-nya dari beberapa daerah. Kita masalahnya kan, oh di sini belum update, di sini udah, dan seterusnya. Kalau satu database kan semuanya sama, nggak perlu juga kita ngeduplikat dan segala macamnya. Gitu, itu alasannya. Nah kemudian, kalau sudah production, apakah dibuat public? Jawabannya enggak. Kita justru di private. Nah karena kita back-end-nya juga pakai GCP juga, jadi koneksinya kayak localhost gitu. Kalau private-nya si Cloud SQL, kita pakai App Engine, ke App Engine-nya GCP, itu secara private. Jadi nanti orang mau ngakses tahu IP-nya juga nggak bisa masuk. Kayak gitu, itu aja sih. Jadi pas production, kita bisa make sure bahwa yang bisa ngakses hanya aplikasi backend kita aja, gitu. Selama itu bukan dari aplikasi backend-nya, berarti kalau ada serangan, itu bisa dipastikan aplikasi kita yang bocornya, gitu sih. Oke, Oke, kayaknya mudah-mudahan pertanyaannya kayak dari real life skenario banget itu. Oke, mungkin, oh iya tadi juga ada banyak banget yang mau nanya ke Mas Prawito, mungkin buat Mas Prawito lagi kali ya. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh angkat tangannya? 1, 2, 3. Yang mana ya? Banyak banget lagi. Mungkin Mas yang di tengah belakang situ. Misi Mas, ini mau bagaimana perkembangan teknologi web dalam beberapa tahun ke depan dalam pengembangan back end, apakah akan ngaruh ke depannya? Oke, sekian, terima kasih. Oke. Nah, nih teman-teman, ini yang aku ceritain ya. Coba strukturin lagi questionnya. Boleh diulang nggak? Boleh diulang nggak? Questionnya tadi terbata-bata dan nggak terstruktur. Boleh diulang nggak? Santai aja, relax, tenang. Ambil nafas. Kita juga bingung sama pertanyaannya. Jadi ke depannya kan perkembangan teknologi web kan dalam beberapa tahun ke depan kan akan lebih berkembang ya. Apakah akan mempengaruhi back end tersebut setiap tahunnya diperbarui apa gimana? Apakah stuck di situ aja? Oke, ya. Sekian. Alright. Ini sangat luas jawabannya. Web berkembangnya apa? Bisa kita pisah jadi web 3. Itu udah ranah yang berbeda lagi, domain yang berbeda. Bisa kita pisah lagi, mungkin modern JavaScript akan semakin robust dan agile, mungkin gak butuh back end lagi juga bisa. Oke, bisa kita tarik kesimpulan juga back end ke depannya itu nggak usah di coding lagi. Dari database, no code, langsung bisa ke front end. Nah itu macam-macam. Tapi satu lagi, tadi yang dibilang, kalian harus tahu fundamentalnya. Jadi masalah perkembangannya kayak apa, harus ngerti di belakangnya tuh kayak apa. Contoh teman-teman, misalkan kalian bilang,
backend gue udah nggak butuh server, namanya serverless. Nah itu apa serverless? Kok nggak ada servernya? Nah kalian harus cari di internet serverless itu apa. Ternyata jalanin kodenya by function. Billingnya by request. Nah itu harus dicari. Tapi kalau pertanyaan tadi terlalu broad. Jadi kita harus pisah dulu. Mau lari kemana nih? Mau dari JavaScript atau mau lari ke Web3? Karena ranahnya udah berbeda. Gitu. Tapi kalau menurut saya back-end akan selalu menjadi back-end. Asal kita tahu fundamentalnya tadi yang RESTful API. Dan tadi yang dibilang Mas Didi containerization ya. Itu juga kalian harus ngerti fundamentalnya. Mungkin bisa ditambahin nih sama mas-mas yang di sini nih. Soalnya agak luas Mas pertanyaannya. Oke. Menarik pertanyaannya sebenarnya karena luas banget jadi saya bisa jawab suka-suka saya kan berarti. Bener nggak sih? Betul kan? Oke. Kita mulai dari tadi, web kalau berkembang nanti backend perlu atau enggak? Lagi-lagi mau bikin apa? Kalau kita ngomongin teknologi web, itu sebenarnya teknologinya udah ketinggalan 20 tahun gitu, jadi berkembang sampai detik ini ya sama aja. Maksud saya teknologi web dengan natif ya, misalkan teman-teman sekarang kalau di web excited banget tuh bikin 3GS gitu, game udah ada tahun 2001, 2002 udah ada game gitu kan. Jadi sebenarnya perkembangannya ya gitu-gitu aja gitu. Cuman memang ada hal-hal yang bisa yang tadinya di mesin yang cuma diakses sama orang-orang natif kayak saya, itu sekarang udah bisa available di web. Contohnya, mau ngelakuin inference AI, itu nggak perlu backend, udah nggak perlu backend, bisa on browser, itu. Nah, waduh aku jadi web programmer gimana? Nah itu masalahnya perlu fundamental di sisi situ. Jadi web perkembangannya kalian lihat aja API yang available apa aja. Itu yang nanti akan jadi, ya kalau populer ya di masa depan, kalau nggak populer ya udahlah ditinggalin gitu ya. Tapi kalau ngomongin backend, apakah ngaruh dengan perkembangan? Pasti ngaruh lah. Beda-bedanya cuma di sisi bukan pakai Go atau habis itu pakai Java, bukan. Lebih ke domainnya apa. Kalau ke depannya prediksi saya nih ya, karena tadi pertanyaan luas banget jadi jawabnya ya dukun-dukun dikit lah. Jadi menebak-nebak ke depannya sih akan banyak di AI. Gitu ya, akan banyak di AI, on device, on browser. Sekarang kan perlu di backend ya kalau ngelakuin inference, ngelakuin training. Besok bisa di depan, di mesin kalian sendiri. Nggak perlu server gede di belakang. Gitu sih menurut saya ini, ya kayak gitu. Sip. Oke, sama ya. Kita nambahkan juga perspektif saya dari pertanyaan tadi ya. Bagaimana kalau webnya berkembang? Mungkin sudut pandang saya itu yang dimaksud web berkembang itu adalah teknologi webnya, yang client side-nya. Ya katakan kalau di client side itu kan ada React, ada Vue, ada Svelte, dan seterusnya. Apa yang terjadi dengan back-end-nya? Apakah akan ngikutin, apakah enggak? Nah, kalau balik ke fundamental tadi kan enggak. Yang penting REST API-nya dipahami, mau kayak gimana gitu. Backend-nya nggak ikut berkembang secara struktur responnya ya tetap itu aja yang dikasihin. JSON-nya seperti itu. Nah adapun bahasanya ya bisa berkembang. Kayak Laravel aja kan sekarang naik versi. Gitu PHP-nya akan naik versi nantinya. JavaScript juga sama, kalau kita pakai Node.js kayak saya, JavaScript juga akan naik versi. Wah ada lagi yang coba pakai Dino, pakai lagi yang lainnya gitu. Itu akan terus berkembang. Nah, kalau backend juga menurut saya selama itu teknologi, mereka akan mencari yang paling efisien. Menurut versi engineer yang bikinnya. Kalau bagi kita kan, kalau melihat perkembangan JavaScript agak lucu nih. Dipisahin udah front end, back end, REST API dan lain-lain. PHP itu digabung, dari dulu PHP digabungin kan ya? Dari front end, back end digabungin di dalam satu script. Cuman script back endnya nggak kebaca gitu, yang call ke database-nya. Nah sekarang, si Next.js ikut kayak gitu lagi. Lah, kok kayak gitu lagi gitu kan. Nah, itulah teknologi. Menurut persepsi orang yang bikin Next.js itu efisien. Gitu. Dan kita balik lagi menurut saya itu kalau itu hobi kita mendalami teknologi, dalami terus tuh. Silakan gitu. Tapi bagi sudut pandang saya yang istilahnya goalsnya adalah menyelesaikan masalahnya. Yang penting teknologi apapun selama bisa nyelesain masalah kelar tuh. Mau pakai ini company profile ya. Bisa pakai HTML aja cukup sama JavaScript karena nggak ada function apapun kecuali satu function buat ngirim form kontak us gitu kan. Ya udah nggak usah pakai teknologi canggih-canggih lah. Kita pakai HTML, CSS, JavaScript selesai, kelar.
Kayak gitu. Tergantung kebutuhannya. Itu perspektif dari saya. Ya. Oke, terima kasih speaker udah jawab. Itu sampai dijawab oleh 3 speaker, pertanyaannya sangat amat luas. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Oke, buat yang mau nanya, 1, 2, 3. Mas yang paling depan ini, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sekarang itu kan lagi zamannya AI ya, bikin aplikasi pakai AI, bikin web pakai AI kayak gitu. Oke. Di zaman sekarang kan lagi musim AI ya, bikin aplikasi pakai AI, bikin web pakai AI gitu. Nah, kalau di industri itu boleh gak sih kita kayak bikin kode itu dari AI 100%, misalnya kalau gak 50%, atau kita bikin, misalkan kita mau nge-solve, oh ada error nih, kita kodenya itu dikasih ke AI, itu boleh atau enggak kalau di industri gitu. Kan itu kan rahasia perusahaan ya, kode kayak gitu. Nah terus yang kedua itu, tadi kan sempat di-mention soal login ke Google ya, login lewat Google ya. Oh, iya. Oh yang tadi yang soal login ke Google, login via Google. Ya kan tadi kan login via Google kan ya. Nah kalau misalkan kita kan mikirnya, oh login via Google enak nih soalnya semua aplikasi bisa login di satu tempat. Nah tapi tiba-tiba user, saya gak mau pakai Google, saya maunya pakai password aja sama username password gitu. Itu kita harus bikin lagi ulang atau misalkan kita ngajarin aja gitu usernya, oh pakai Google aja caranya gini kayak gitu. Itu aja sih, terima kasih. Zaman dulu ya maksudnya? Oh di industri. It's okay. Jadi AI di industri ya, boleh nggak AI di industri? Oke, teman-teman, as for you know, istilah AI ini kan baru ngangkat sekarang ya, apalagi semenjak ada OpenAI dan ChatGPT. Sebenarnya itu produk lama, dulu namanya business intelligence. Jadi dari dulu memang banyak company udah pakai insight berupa data yang dinormalisasi, kemudian dimasukkan kepada suatu model, kemudian menghasilkan output yang diinginkan buat analisa. Nah itu udah lama dipakai, cuman perkembangan robustnya sampai AI itu bisa jawab, sampai AI itu bisa generate gambar, itu memang sekarang, apalagi dengan adanya website huggingface.co, pernah buka nggak? Nah yang mau coba belajar AI, boleh buka huggingface.co. Itu banyak model-model AI bahkan dari ByteDance, dari Nvidia yang dipublish di sana dan kalian tinggal masukin dataset juga udah ada, bisa kalian train di mesinnya dia, di mesin lokal kalian dan lain sebagainya. Karena apa? Kita ngomongin AI terus nggak ngerti AI apa, nggak ngerti kan? Kita ngomong AI tadi ada profesor present AI, mukanya sedih semua pas di present, nggak ngerti soalnya. Kenapa sih AI itu bisa generate gambar? Kenapa coba? Kalian ketik Japanese kitchen set without utensil, size 10 kali 10 meter. Belakangnya ada apa sih? Belakangnya ada dataset teman-teman. Dataset image, utensil, ini gambarnya ini. Japanese, tone colornya ini. Itu dimasukin ke suatu model, di-compile, pakai language model, jadilah image yang kalian mau. Jadi di belakang itu ada dataset. Kalau nggak salah, stable diffusion adalah text to image yang paling gede. Open source sekarang, setsnya aja 6,2 terabyte. Itu yang paling kecil ya. Jadi itu yang harus di understand dulu teman-teman sebelum kita ngomong AI. Mental. Jadi kalau kita ngomong company pakai AI enggak, itu pasti dipakai. Oke, jadi understand dulu ya, nanti boleh dibuka. AI itu caranya kerjanya gimana, model dataset. Itu cuman sebenarnya data, model, output. Hasil outputnya learning lagi. Intinya gitu, kalian bisa cobain sendiri banyak. Install di lokal, cobain. Langsung terjun kayak tadi Mas bilang, cobain semua hal, nggak ada salahnya.
Gak usah mikir ini kepake nggak, nanti gue dapat gaji nggak dari sini, cobain. Jadi kalau ada orang ngomong AI, lu ngerti, mukanya nggak sedih. Wah, IPA. Tadi aku ngeliatin, wah mukanya sedih semua nih ya. Nggak ngerti, Hugging Face aja nggak ngerti. Gitu, jadi itulah, makanya ini sebenarnya agak tamparan ya, jadi understand. Question gue tadi apa mas? Oh iya oke. Monggo mas, monggo. Oke, jawab yang pertama dulu tadi terkait di industri boleh dipakai apa enggak. Tamparannya udah tadi ya, udah tampar plak. Nah, sekarang kalau di saya pribadi, kalau interview dengan engineer, saya biasanya live coding. Saya ngelihat bagaimana cara ngodingnya dan tidak boleh pakai AI. Baik itu ChatGPT ataupun yang Copilot dan lain-lainnya. Itu nggak pakai AI lah. Supaya paling enggak kita tuh mengerti orang yang akan kerjasama sama kita itu, dia ngerti dulu masalahnya apa, dia coba solve. Kayak gitu. Karena kalau dari masalahnya nggak ngerti dulu, dikasih ke AI, emang ngerti gitu. Dia bisa ngerti dari prompt sedikit aja, oh maksudnya masalahnya ini gitu. Nah akhirnya Kopas hasilnya nggak ngerti isi codingannya. Makanya pas interview, saya melarang pakai implementasi AI apapun. Tapi pas praktek kerjanya, silahkan. Aneh kan? Karena goals dari perusahaan saya adalah menyelesaikan masalah klien dengan cepat. Tidak peduli di belakang layarnya pakai apa. Katakan dulu ya, sederhana aja di React. Gimana caranya bikin kalender stylenya kayak gini? Masukin ke V0 jadi itu. Alah, kok bisa cepat kayak gini? Gunain aja silahkan. Saya nggak melarang itu gitu. Ketika untuk implementasi menyelesaikan masalah di lapangan. Kalau teman-teman mau subscribe Copilot, boleh silakan. Karena dengan Copilot itu, codingan kita tuh jadi seragam semuanya. Contoh di file lain kita udah pernah bikin endpoint metodenya post. Standar responnya seperti ini, dia akan ngikutin terus. Nah itulah enaknya pakai Copilot. Boleh pakai aja, kami tidak akan melarang. Itu bahkan tidak sedikit ke klien kita juga kita tawarkan nih, Bapak daripada nge-compile sendiri Excel dan lain-lain, udah kita buatin aja mau nggak? Kami integrasikan ke ChatGPT, Bapak masukin prompt, keluar hasilnya, Excelnya gitu. Jadi kayak tahu bulan kapan yang transaksinya paling tinggi langsung keluar. Daripada setiap saat minta ke engineer, minta ke akuntan dan lain-lain. Nah itu bahkan ditawarkan. Itu di industri ya, khususnya di company saya. Kemudian yang kedua tadi yang Google Out ini, gimana kalau diimplementasi terus ternyata ada yang kliennya minta pakai email dan password. Jawaban saya adalah, oke, itu adalah kliennya. Tapi ada tapinya dulu nih. Kita udah coba edukasi dulu nggak ke dia? Kita coba sampaikan, tanya dulu ke dia. Ini Bapak benar nih mau pakai email dan password saja. Tahu kendalanya apa? Salah satu kendalanya adalah ketika pakai email password, kemudian diserahkan ke user bebas, kalian yakin nggak email dan passwordnya itu secure? Biasanya isinya password 123. Admin 123 itu kalau orang bisa masuk, backend kita lagi kecolongan, kebuka dashboard kita, bahaya gitu. Itu edukasi aja. Atau kalau mau pakai email dan password, tambahin lagi level keamanannya. Bisa pakai 2FA istilahnya. Jadi setelah email password ada lagi allow dari sisi emailnya. Kamu mengizinkan login, yes. Atau kirimin OTP dan seterusnya. Intinya gitu, tapi lagi-lagi yang akan menggunakan kan bukan kita, gitu. Yang akan menggunakan adalah kliennya. Kalau kita paksain, Pak ini Bapak baiknya loginnya pakai Google aja biar gampang. Permasalahannya saya belakangnya Yahoo semua ini, gimana katanya? Nggak jadi ini gitu kan. Makanya ketahui dulu customer kamu siapa, bagaimana cara bisnis mereka berjalan. Sisanya baru implementasi teknologi yang menurut kalian oke. Oke, itu aja. Oke, tadi pertanyaannya yang kedua udah lengkap banget, jadi saya jawab yang pertama aja ya. Jawabannya sama sebenarnya. Saya nambahin aja dari keduanya. Jadi yang pertama itu fundamentalnya benar, sederhana kayak gitu. Tapi lagi-lagi biasanya kalau teman-teman belajar tentang AI yang ketemu tuh paper, ya kan. Isinya anotasi apa? Anotasi matematika, aljabar linier. Tadi saya nulis apa? Takut kan? Nah, takutnya dihilangin dulu.
ya. Cuman tulisan. Kalau itu sekarang Run, tidur dulu aja, nanti balik lagi. Sesuatu yang susah bukan buat dihindari. Itu aja sih sebenarnya, buat dipelajari. Itu satu. Yang kedua, AI tadi gimana sih kalau dipakai nggak di perusahaan? Wow, kalau saya mah saya kasih lah, bayarin kalau perlu. Gitu. Kursor silahkan bayarin, gitu ya. Copilot kasih, interview di depan muka saya, pakai, nggak saya terima, sama. Gitu. Tapi kalau udah kerja sama. Kenapa? Karena masalahnya sama tadi. Walaupun saya ngomongin teknologi di sini, actually semua yang saya bicarakan tadi buat solving customer saya dan customer Bapak ini berbeda, gitu ya. Jadi selama itu digunakan untuk mempercepat produktivitas, tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes, CEO, CTO, head nggak ada yang protes biasanya. Dibayarin malahan, gitu kan. Karena dengan begitu produktivitasnya lebih banyak. Tapi kalau dipakai untuk semua hal, sampai kemudian ngetik, ada copilot keluar, di enter, nggak dilihat dulu kodenya kayak mana. Nah itu yang kita mau hindari. Ya, mau nulis apa, copy ke cloud, saya mau bikin apa misalnya kalau itu, saya mau bikin komponen atau keluar V0-nya, bikin kalender udah keluar panjang banget, ya udah kopas ceplek gitu, nggak tahu itu ngapain gitu. Nah ini yang jadi problem, ya kemungkinan nih teman-teman sini sudah jadi manajer, ini problem kami, karena kalau kayak gitu mending ngapain saya hire kalian, saya aja ngerjain, right, bener nggak? Gitu, aku udah ngerti, tinggal ketik aja gitu, murah $20 doang sebulan gitu kan, gitu. Jadi kayak gitu. Jawab nggak kira-kira? Oke, sip. Thank you. Oke, terima kasih buat pertanyaan dan jawabannya dari ketiga speaker. Karena waktu yang terbatas, mungkin itu pertanyaan terakhir. Nah, tim Runners kita ada berapa hadiah? 1. Oke, mungkin boleh dipilih the best question dari tadi, ya dari pertanyaan tadi. 1 ya. Tadilah yang nanya AI. Yang tadi ya? Iya, yang terakhir, pertanyaan terakhir ya? The best question. Oke deh. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk sesi Q&A-nya dari runner, boleh dikasih hadiahnya. Thank you mas-mas sekalian.